It's coming home semakin dekat setelah timnas Inggris berhasil comeback atas Kongo dan berhasil melaju ke babak 16 besar. Gimana sih? Nah, hasil ini berkat brace dari Harry Kane ya. Akhirnya Harry Kane nyekor lagi dan sekarang sudah berapa golnya? 5 5 ya. ya. Dan sekarang setelah sebelumnya melawan Ghana, hanya melawan Ghana ya, Harry Kane tidak nyetak Tidak gol kalau nyetak nggak gol. salah. Dan sekarang dia nyetak gol lagi dan berhasil comeback dari Kongo, di mana mengejutkan gol cepat dari Kongo di menit 7 yang Betul. mengagetkan, di mana pada saat itu di babak pertama khususnya permainan dari Inggris hancur banget ya. Betul. Hancur banget. Jelas pada saat itu banyak sekali ruang yang tidak tertutup, apalagi di sisi kiri yang dieksploitasi oleh Kongo, di sisi bukan kiri sorry, di sisi kanan. Dan di situ juga dari babak pertama sudah kelihatan banget jika satu pemain ini menjadi permasalahan bagi pertahanan timnas Inggris itu sendiri, dan di babak kedua di water break ditarik ya. Spence ya. Ya, karena dia Iya. sampai Tuchel juga marah-marah, dan gol pertama itu gara-gara kelalaian dari Spence, dia tidak memarking pemain dari Kongo, sehingga mendapatkan ruang tembak dan juga ya akibat gol ya, mainnya jelek banget. Betul, karena kalau untuk Spence sendiri dia kan bukan opsi utama ya, tetapi karena memang timnas Inggris ini sedang badai cedera dan ya terpaksa Spence jadi starter gitu Ya, saya. ya tolol juga kan. Yang Mhm. bek kanan kan ada Alexander Arnold ya, kenapa Iya, milihnya Spence, kan itu kan betul. tolol, salah Ya satu ini ketololan, dan ibaratnya terbukti terbukti kalau misalkan scouting-nya Tuchel itu ada yang salah dengan mhm. diturunkan Spence terus cedera juga. Arnold kan nggak cedera Iya gitu, betul, fit ya hebat. redirnya. Ya ini mungkin, konsekuensi yang harus ditanggung oleh, ini ya, Thomas Tuchel sendiri gitu kan, dengan skuad yang dia pilih gitu kan. Tapi yang menariknya adalah 2 gol Harry Kane ini berarti untuk edisi Piala Dunia kali ini, berhasil menyamai skornya Erling Haaland ya, dan berada di bawah Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe. Tetapi yang bikin spesialnya adalah pencapaian Harry Kane berhasil melampaui rekor dari legenda Pele di gelaran Piala Dunia sepanjang sejarahnya gitu saya. Dengan 13 gol kalau nggak salah ya. Ya, dan untuk di putaran 32 besar dari title top score, di daftar top score yang gak nyekor Vini ya, Vini doang, karena Betul Haaland betul. nyekor, Mbappe nyekor, ya Dembele baru masuk lah. Yang Mhm. dari awal konsisten, sekarang Harry Kane nyekor, dan kita tinggal tunggu nanti Messi yang terakhir, karena Messi ada Betul. di match terakhir untuk round 32 besar ini. Dan jadi eh, berkat brace-nya Mhm. Harry Kane ini akan menjadi menarik lagi untuk perburuan top Top score-nya skor. juga gitu. Karena memang, untuk leading top scorer-nya 6 gol Messi dan Mbappe dan keduanya sama-sama 5 ya, yaitu Harry Kane dan juga Erling Haaland gitu kan. Sampai-sampai kita melupakan satu nama yaitu Cristiano Ronaldo anjir. Ya, diomongin buat apa? Betul. Yang lain 5, ini Iya. 2, itu mah nggak Di usah bawah, diomongin. masih kalah sama Untuk Jonathan 2. David ya kali ini kan. Yang menariknya adalah nanti timnas Inggris itu akan bertemu dengan Jadi Meksiko ya. bukan dilupakan, ya Heeh, walaupun dia I'm back iya, kita tahu lu tuh ada iya, tahu, udah gitu kan. Mau betul. diomongin, ibarat kalau misalkan kalau nonton Heeh, episode SpongeBob, episode Selfie Spitten, iya. seberapa jahat lu, kan tanya seberapa gol lu, 2, ya udah nggak usah diomongin kalau Ibaratnya 2 mah. ketika Cristiano Ronaldo mengatakan I'm back itu cuma pengen dinotis aja. Tapi yang menarik adalah nanti akan berhadapan dengan Meksiko, di mana gue menonton semua pertandingan Meksiko dan menurut gue Meksiko itu memiliki kekuatan di lini serang mereka karena duet antara Raul Jimenez dan juga Quinones ini benar-benar deadly banget ya, benar-benar mematikan banget ya. Ini akan menjadi ujian tersendiri lah bagi timnas Inggris karena kenapa? Inggris itu kan sempat tidak konsisten ketika menghadapi Ghana, tetapi di sisi yang lain Meksiko itu tampil konsisten karena kemenangan mereka itu kemenangan yang pasti, bukan kemenangan seperti Inggris ketika harus comeback hanya menghadapi dengan Kongo gitu kan. Sehingga prediksi gue sendiri Meksiko akan menghentikan langkah Inggris di Piala Dunia kali ini sih. Ya menurut gua Meksiko akan kalah ya. Mhm. Meksiko sebelumnya lawannya siapa kan? Betul betul. Ekuador. Inggris Mhm. dibuat kesulitan lawan Kongo. Mhm. Portugal aja tahu, Bang. Betul betul Ya ya. tahu kan, untuk orang yang meremehkan Kongo ketika melawan Mhm. Portugal, ya emang enggak ngelihat pertandingannya. Iya Di iya. pertandingan melawan Inggris saja, Kongo itu bagus mainnya. Dia Betul. itu sepertinya kalau misalkan lawan Uruguay, Uruguay kalah. Pasti kalau Uruguay karena Kongo ini pertama,
kita patut apresiasi ya, ada Lionel Messi versi kiper yaitu Lionel Messi gitu kan. Di mana Lionel Messi ini tampil gemilang banget ya untuk gol pertamanya Harry Kane. Itu karena mungkin memang sudah kelelahan ya sih ya. Karena tim kalau fokus bertahannya lama-lama jebol juga gitu kan. Bukan kelelahan menurut gua, nggak Apa? kebaca kan. Hmm, Kipernya kan kesel ke backnya. Jadi menutupi Harry ruang kan. Kane itu sudah di marking sama back. Nah, Hmm, backnya itu hilang fokus, jadi Harry Kane dari belakang maju ke hmm, depan nyolong kan. Itu betul kan betul. makanya kan kipernya langsung emosi. Dan Hmm, di gol kedua juga kan. Ini fokus yang hancur dari pertahanan Kongo karena hmm, memang setelah di babak kedua Eze, Saka dan juga Gordon dimasukkan, pola permainannya kan beda. betul. Memang dari awal juga khusus di pertandingan ini dan juga di pertandingan Ghana, Arsenal Inggris itu gaya Iya. mainnya kayak Arsenal, Hmm, crossing kan, crossing terus-terusan nyari Harry Kane terus dan juga hmm, tidak variatif lah. Tapi di babak kedua lebih bervariatif lagi, di mana di babak pertama Jude Bellingham itu bermain sebagai pemain nomor 9 seperti iya. Valverde di Real Madrid. Hmm, Dia bahkan masuk ke kotak penalti, namun ketika ada Gordon kemudian juga ada Saka, dia itu lebih condong menjadi center midfield dan juga penyuplai bola saja kan. Nah, dalam hmm. artian strategi yang berbeda setelah water break Iya betul. untuk Inggris gitu kan. Dan itu ya karena memang ya kelelahan juga dari Kongo gitu kan. Betul. Kemudian juga karena mereka tidak expect Harry Kane itu nyetak gol kan. Ini water break yang kedua ya, di babak kedua ya, permainan langsung berubah karena pertama banyak sekali peluang dari Jude Bellingham yang berhasil diantisipasi dengan baik oleh Lionel Messi ini, benar-benar save-nya ini save krusial ya, bukan save yang ringan gitu kan. Tetapi gue ingin shout out untuk Anthony Gordon ya, di mana Anthony Gordon itu kan masih belum mencetak gol dan assist, bahkan sudah digoreng-goreng sama media Inggris bahwa Anthony Gordon ini akan menjadi scam pertamanya FC Barcelona di bursa transfer. Betul. Tetapi kalau menurut gue pribadi, peran dari Anthony Gordon itu membuka ruang ya. Terbukti gol kedua dari Harry Kane juga kan itu berkat create chance yang dihasilkan oleh Anthony Gordon kan. Iya Ini betul. benar-benar menunjukkan bahwa sepak bola atau pemain itu bisa dikatakan bagus tidak hanya dari gol dan juga asisnya saja, tetapi peran penting dalam skema Iya. penyerangannya Tapi sendiri kan. bukan yang membuka ruang kan Harry Kane sama Jude. Kalau Gordon itu lebih ke penyuplai bola kan. Iya, Asis gol pertama, gol heeh. kedua. Dia itu tidak yang artinya bukan membuka ruang kan, tapi kan Mhm. create chance. Create chance kan tidak Iya membuka iya iya. ruang kan. Yang membuka ruang pinternya ketika ada Gordon, Mhm. dia bener narik satu center back kan, Iya, sehingga heeh. Harry Kane itu tidak di-marking seperti di babak pertama. Babak pertama kan di-marking terus Harry Kane-nya, kesulitan, Mhm. Rashford yang terus-terusan gagal terus kan di babak Betul. pertama. Nah, untuk Gordon sendiri, dia itu pinter, Mhm. tidak terlalu menusuk ke dalam Mhm. seperti Rashford. Dia lebih menahan bola di luar kotak penalti dan memutuskan untuk supply ke tengah kan. Nah, betul. Yang gue salut sama Anthony Gordon itu keputusan untuk mengopernya, Sen. Tidak hanya Iya, tidak hanya keputusan mengopernya, tetapi keputusan untuk mengoper ke siapanya. Ini juga kita lihat di pertandingan melawan Ghana ya. Karena ya ini karena faktor luck saja. Karena orang yang diumpan sama Gordon itu eksekusinya masih gagal. Sedangkan kalau distribusi bola dari Anthony Gordon ya benar-benar keren banget sih kalau iya menurut ya gue. gitu. Dia bukan pembuka ruang, dia create Hmm. chance atau sebagai murni winger. Kalau Hmm. misalkan Rashford kan tipe pemain yang eksekusi masuk ke dalam, kalau Iya. nggak shooting dia tekuk dulu kemudian Hmm. flashing golnya. Hmm. Rashford kan tipe seperti itu. Iya. Tapi untuk Gordon itu bukan second striker. Dia itu bener-bener murni left winger. Iya, Jadi betul. tugasnya itu ketika dia berhasil membawa bola ke sepertiga lapangan pertahanan musuh, dia tinggal nyari di depan ada siapa nih, ada Harry Kane, ada Jude atau ada siapa, dia tinggal kirim bola, kirim bola. Gordon kan seperti itu Betul gitu betul. kan. Ya kalau misalkan kritikan dari media Inggris belum nyetak gol, ya Iya, asis kan tadi udah, ya itu sama kayak netizen Indonesia di betul mana betul, kesuksesan itu harus gol kan betul. gitu. Dan juga Mungkin ya jangan percaya orang Inggris lah. ini karena memang sentimen saja ya. Hmm. Ini mungkin, apakah memang peran dari Thomas Tuchel untuk Anthony Gordon sendiri untuk bermain seperti itu karena memang di Newcastle sendiri Anthony Gordon ya termasuk goal getter juga ya, karena memang lebih sering mengeksekusi sendiri gitu kan. Betul. Tetapi di timnas Inggris kan sepertinya emang perannya itu untuk memberikan umpan gitu Sen, memberikan Betul. assist Ya gitu kan. terbukti di pertandingan melawan Mhm. Kongo ketika wingernya Mhm mhm. seperti Rashford Mhm. yang ingin eksekusi sendirinya dan nyetak gol, nggak ngegolin kan. Betul. Itu kan ketika kita bacakan final squad dari Mhm. Inggris, gua kan ngomong nggak perlu nih Mhm. Palmer, Foden karena
Thomas Tuchel itu pasti mengeksploitasi Harry Kane. Iya. Nah, yang dibutuhkan Tuchel bukan winger-winger yang bisa eksekusi pressingnya bagus, yang bisa ngirim umpan. Dan terbukti kan sudah 5 gol Harry Kane. Iya, Dan kenapa gue prediksi Harry Kane ini bisa masuk ke daftar top skor karena memang yang didatangkan oleh Tuchel tipe winger yang bukan eksekutor. Satu-satunya eksekutor di posisi winger iya. cuma Rashford. Rashford. Madueke tahu kan? Hmm. Dari laga pertama dia kan ada ruang tembak tapi nggak nembak tapi milih ngumpan. Padahal nggak ada siapa-siapa di tengah. Ya karena dari instruksi si Tuchelnya gitu. Begitu juga dengan si Rashford. Nah, ketika pengen kalau misalkan masukin Rashford, Rashford pasti sama Madueke karena Rashford Iya. pasti eksekusi, Madueke pasti umpan. Umpan. Nah, ketika Madueke ditarik, otomatis Rashford juga ditarik. Masukin Saka sama Gordon gitu. Jadi tetap balance. Oh iya, kalau Saka kan tetap eksekusi. iya, tetap Jadi eksekusi, tinggal ganti betul. posisi dari kanan ke kiri gitu. Betul, berarti ini peran penting dari Anthony Gordon juga ya, sesuai instruksi dari Thomas Iya, Tuchel itu sendiri, instruksi dari betul. Tuchelnya. Jadi walaupun memang berbeda dengan di Newcastle-nya ya, walaupun memang gua kalau misalkan Gordon main itu nggak terlalu melihat kalau untuk Newcastle lebih ngelihatnya Elanga saja. Karena di Champions lebih menonjol Elanga kan, Elanga, apalagi di pertandingan terakhir gitu kan. Dan untuk Inggris kan menurut gue sih satu pertandingan ini tuh membuat Tuchel tahu jika kedalaman skuad itu perlu banget. iya, betul, setuju. Nah, dengan fans itu gagal menurut gue, gagal Gagal. banget di pertandingan kali ini, bahkan sampai ke record di kameramen kan suara Tuchel ngamuk-ngamuk ke fans gara-gara Tuchel suruh lempar throw in ke depan dia langsung ke belakang kan, Iya. dimarahin jadinya kan. Dari pertama juga ya ini pemain parah nih kan, ada beberapa momen ketika back Inggris berhasil clearance dioper ke Spence, dia ngopernya malah ke mispas ke pemain Iya. lain kan. Ini pemain Heeh. benar-benar problematik. Mungkin ya Tuchel di pertandingan selanjutnya bisa ya pasti Spence diturunkan lagi. Soalnya nggak ada lapisnya itu. Lapisnya kan ya utamanya kan justru cedera kan. Ya yang sangat disayangkan Reece James cedera. Iya. Nah, kemudian kan Arnold tidak dipanggil. Padahal Inggris kan masih banyak lah kalau untuk kedalaman squad di posisi fullback ya kan, masih ada Kyle Walker walaupun memang sudah tua. Iya. Tapi untuk kedalaman squad di Iya. Piala Dunia diperlukan ya. Contohnya seperti ini. Ternyata Spence diandalkan sendiri tidak bisa. Tidak bisa karena memang untuk squad sendiri Spain itu pilihan ketiga, bahkan pilihan pertama dan keduanya ternyata cedera, dan ini juga menjadi PR besar. Kalau untuk serangan kita tidak bisa meragukan Inggris lagi ya, bahkan ketika berhasil ditahan imbang sama Ghana juga karena memang ya performa defense-nya Iya. Ghananya yang hebat ya Iya. kan. Tapi untuk Inggris itu nggak bervariatif sama sekali. Kayak ngeliat Arsenal, Iya. full corner. Karena memang sayap-sayapnya Arsenal, apalagi eksplosivitas Inggris itu ada di kanan. Kanan. Madueke, Saka, Eze, ya kan, pemain-pemain Arsenal, dan fungsi mereka itu untuk umpan-umpan lambung gitu. Betul. Ini juga komentator tadi juga mengatakan bahwa kesulitan Inggris itu karena memang para pemain dari Kongo itu berhasil menutup ruang. Sehingga ya ini salut untuk respect untuk Harry Kane juga karena Harry Kane berhasil memecah kebuntuan dengan eksekusi-eksekusinya gitu sih. Iya ya, kalau untuk gol pertama kan sundulan ya. Gol kedua kan baru eksekusi. Nah, gol kedua tuh melihat kalau misalnya pertahanan Kongo dan juga pemainnya itu fokusnya udah pecah di gol Iya. kedua karena membiarkan Harry Kane mendapatkan ruang itu ruang free banget gitu Iya, kan. Walaupun kosong memang banget. harus ngegocek sekali, tapi kan itu kosong gitu kan. Kosong Makanya kan di gol kedua juga sang kiper itu kan sedikit emosi juga. Ini beko kenapa gitu ya. Menurut gue sih hal ini wajar untuk Kongo karena mereka kan baru melangkah sejauh Iya. ini di Piala Dunia gitu kan. Sebenarnya salut juga ya sampai 2-1 apalagi kan berhasilnya tackle duluan dan gol Ya pertama. menurut gua misalkan lawan Portugal imbang lagi mungkin sampai adu penalti. Iya mungkin bisa jadi menang juga ya kalau Kongo Iya. itu ya, cuman ya emang pecah aja sih, pecah fokus juga. Gue juga setuju karena gol keduanya Harry Kane itu karena posisi back itu menutupi jarak pandang dari kiper sehingga kiper itu telah Iya, mengantisipasi kan. iya makanya dia emosi kan. Emosi itu kayak sepertinya fokusnya back Kongo itu udah kemana-mana lah, udah nggak fokus lagi gitu kan. Bahkan di babak kedua juga pemain Kongo dari babak pertama anjing ini rapi banget kalau Iya. misalkan mereka konternya lebih cepat saja banyak gol sepertinya Iya, kan. betul. Mereka tidak bermain parkir bus pede melawan Inggris gitu kan, dan nyatanya mereka membuat Inggris kesulitan gitu. Betul. Ini sama sekali lagi ini juga ada kaitannya dengan mentalitas ya, karena ketika gol kedua itu kan di babak kedua perpanjangan waktu kan. Ini juga mungkin secara mentalitas sudah lelah juga. Sama vibe-nya kayak gol keduanya Brazil melawan Jepang ya, di mana itu kan kesalahan dari back Jepangnya itu sendiri kan. Dan ini juga terjadi lagi di Kongo gitu kan. Waduh,
gol kedua semuanya kan gol di babak kedua untuk Inggris ya. Mhm. Gol pertama di menit 75, gol kedua di menit 86. Nah, Oh iya, setelah itu 8. kan setelah gol kedua, salut untuk Kongo. Mhm. Bermain lebih terbuka ke Lebih depan full terbuka. attack, bahkan mereka mendapatkan peluang dan peluang terakhir free kick kan, Iya, sayang tidak gol kan hanya tidak gitu. gol Ya juga. itulah yang diinginkan coach, tim itu harusnya seperti itu kan. Dan Betul. memang kalau untuk fase knockout yang tidak ada dua leg, itu semua tim harusnya seperti itu, ketinggalannya terus gitu Betul, kan. karena tidak ada kesempatan kedua Tidak kan. ada pilihan lain. Iya, ibaratnya ya kita mau ngebantai atau mau melawan gitu kan, itu saja kan. Nah, makanya ya gue prediksi ketika melawan Meksiko nanti Inggris ini akan kesulitan karena PR beratnya itu di pertahanan. Maksudnya kalau melawan tim dengan intensitas serangan balik yang tinggi atau jual beli serangan, Inggris ini akan kesulitan banget sih kalau menurut gue. Kalau menurut gue sih kenapa gue tetap ngejagoin Inggris, Mhm. di pertahanan kalau pertahanan sebuah tim itu tidak hanya back, Mhm. anchor atau jangkar atau defender defender midfield itu diperlukan. Mhm. Inggris banyak pilihan di situ. Betul. Jude Bellingham ada. Jude Bellingham kan dia pemain yang bisa bermain di semua posisi gelandang. Dia bisa dijadikan anchor di Real Madrid seperti itu, dan di Mhm. Inggris di babak kedua setelah Eze Gordon masuk kan dia seperti itu kan. Mhm. Kemudian mereka masih memiliki Elliot Anderson. Iya, Nah, iya. mereka masih memiliki Eze, bisa juga tetap kuat menurut gue Inggris kalau misalkan harus nutupin Spence juga gitu. Apalagi kalau menurut sendiri di pertandingan Inggris sejauh ini di 4 match ini peran Declan Rice termasuk besar nggak kalau menurut? Salah satunya ya, jadi Declan Rice itu enggak terlalu besar. Jadi dikatakan bagus enggak, jelek enggak, Betul, menurut betul. gua karena enggak kelihatan. Mhm. Ngelawan Ghana, teteplah walaupun ada beberapa peluang di gol pertamanya Harry Kane kan. Ya Iya. sebelum ke Gordon kan ada switching play dari Declan Rice dulu kan ke Mhm. Gordon, terus Gordon ke Harry Kane dan gol sundulan. Betul. Tapi tetap enggak terlihat menurut gua. Tetap nggak terlalu ini banget ya, Enggak. tidak menjadi penentu gitu Enggak, kan? iya. Jadi Inggris tuh masih banyak opsi menurut gua. Mhm. Masih banyak opsi karena mereka memiliki dua tipe pemain defender midfield ya, Elliot Anderson dan juga Jude Bellingham. Nah, Betul. banyak pertanyaan kalau mereka disuruh bertahan nanti serangannya gimana? Iya. Mereka masih memiliki Eze, Madueke, Mhm. Gordon, terus Eksplosif ya. iya Rashford bisa dimainkan sebagai attacking midfield atau ya attacking midfield kan bisa jadi gelandang juga. Masih Mhm. tetap kuat menurut gua untuk Inggris. Berarti Walaupun memang Meksiko mungkin menjadi lawan yang berat bagi Inggris. betul, karena ya, gue yang menonton Meksiko meskipun Meksiko itu belum menemukan lawan yang lumayan berat gitu ya, tetapi solid transisi pertahanan dan juga penyerangannya sih. Karena, Meksiko itu tipe tim di mana ketika melakukan serangan, bahkan, serangan-serangan yang tidak sempurna saja bisa dieksekusi dengan baik dan ini akan menjadi ancaman kalau sisi pertahanan dari Inggrisnya rapuh gitu kan. Iya betul, gue nonton pertandingan pertama saja ya, ya Mhm. kelas-kelasnya Meksiko gitu dari tahun ke Mhm. tahun tetap gitu-gitu aja. Betul, apalagi kalau dari Meksiko juga ini, sejarah untuk mereka sendiri karena berhasil lolos ke babak 16 besar, apalagi ini adalah tuan rumah gitu kan. Dan kalau untuk, timnas Inggris sendiri, ini akan menjadi pencapaian ya, karena Thomas Tuchel itu kan sedang dikritisi, sedang Ya ditunggu-tunggu seenggaknya kesalahannya gitu seenggaknya kan. nggak dipecat lebih 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 cepat awal, kan. betul, karena ya seperti pelatih Belanda saja kan langsung dipecat kan, Kalau langsung pelatih Belanda kan resign ya, kalau Koeman itu resign ya, oh bukan dipecat dulu gitu kan? dia resign kan langsung Mhm. memutuskan resign. Oh setelah dia Iya, di ini nggak ya? dipecat tapi resign. Ya dia karena mungkin tahu Van ya, Gaal juga sama. Van mhm, Gaal kalah sama Argentina, Argentina itu kan nggak dipecat, heeh, dianya resign. karena mungkin udah tahu ya Ya itulah tahu diri iya ya kan. konsekuensinya ya, ya udah Iya. daripada dipecat mending gue resign duluan gitu Iya kan. daripada ya kan pelatih Belanda itu pasti selalu resign gitu kan, Mhm, tapi nggak ngajuin ke kantor. iya, Resignnya itu harusnya pulang ke Belanda, dia kemana dulu iya, kayak Patrick Kluivert kan harusnya kan ke kantor PSSI, ini surat resign gua. iya, Ini mau pulang ke Belanda, WA Erick iya, Thohir. japri aja biasanya. Ini juga kalau menurut gue ya Thomas Tuchel itu banyak sekali, pihak-pihak dari Inggris juga kan yang, menunggu nih kegagalan dari Thomas Tuchel karena bakal digoreng-goreng banget kan Mhm. kesalahan dari Thomas Tuchel. Dan bahkan kalau menurut coach sendiri Thomas Tuchel bersama Inggris ini at least kalau sampai semifinal ada kemungkinan Thomas Tuchel itu nggak akan dipecat karena memang ya pencapaian yang bagus untuk Inggris kalau sampai ke semifinal karena bahkan di generasi emas mereka di tahun 2006 saja kan tidak bisa mencapai level tersebut gitu kan. Sehingga ini akan menjadi catatan penting mungkin dengan pemain seadanya pilihan Tuchel itu sendiri saja bisa memberikan, performa yang ya lumayan lah untuk Inggris gitu kan. Ya ini akan menjadi pondasi awal untuk Inggris menghadapi Euro gitu Sen kalau Iya. menurut gue ya. Menurut gua sih Inggris itu bisa sampai ke perempat final dan kalahnya sama Brasil.
Oh kalau untuk Inggris sendiri ya, Pasti. betul ya. Brazil lawan lawan Brazil dikasih pressing pemain Brazil habis. Betul betul. Karena Pickfordnya lemah, nggak Iya iya, ngunggulin. betul betul. Gitu kan, apalagi dengan keterbukaan pertahanan. Kalau Mhm. misalkan Meksiko cuma ngandelin counter attack. Mhm. Nah, golnya Mbappe kemarin yang ngacak-ngacak, itu Iya, kan tipenya Vini. Apalagi betul. dengan pertahanan Inggris yang kayak gini. Wah, Betul. jadi mainan mungkin jadi mainan Brazil gitu. Tapi sih kalau misalkan ketemu juga gue masih tetap ngunggulin Inggris. Kalau sama Brazil, ya, Iya, ya mungkin ini akan plot twist ya, plot twist-nya karena ya yang nggak bisa ditebak itu kalau misalkan Brazil ketemu Inggris itu pertandingannya nggak bisa ditebak gitu. Karena keduanya diomong bagus enggak, jelek iya, enggak betul gitu. betul betul Jadi betul. tim ini tuh biasa gitu. Jadi ya Biasa. ketemu barang sulit untuk prediksi gitu. Karena memang ya secara power 50-50 kali ya. Hmm. Jadi tidak bisa Bukan dikatakan 50-50 ya, baik Brasil maupun Inggris. Kita tidak tahu mereka itu dominannya di mana. Kemudian ketika mereka membutuhkan gol ataupun mereka sedang terdesak, mereka itu solusinya apa? mhm, Itu Inggris sama Brazil kan sama. Ini sama sama ya. seperti Arsenal banget untuk Inggris juga untuk Betul, musim karena kemarin. benar tadi lu sempat mention Pickford ya, karena, banyak sekali negara di Piala Dunia kali ini kan sosok kiper itu menjadi, Hmm. tulang punggung tim ya. Seperti Kroasia, seperti kemarin Paraguay, itu kan benar-benar keren banget kan. Sedangkan kalau untuk Inggris sendiri pertama, dari sisi back-nya sedang ada badai cedera dan juga ternyata Spence tidak bisa memberikan kontribusi yang Iya. baik. Lalu Jordan Pickford juga kan, bukan kiper yang kelas gitu kan, kiper yang biasa lah Iya, dan gitu. dari 5 ini tuh kayak Arsenal, benar-benar sama Mhm, kayak Arsenal. Dari pertandingan yang ada di Piala Dunia belum bertemu tipe lawan yang full attack. Kan gue betul. selalu ngomong Arsenal tuh pasti kalah. Mhm. Karena nah, di potnya ketemu Bodo Glimt, ketemu Atletico, belum ketemu tipe-tipe klub seperti PSG, Liverpool, Baru Bayern Leverkusen ya, Munchen, bener kemudian Real Madrid juga, gitu mhm kan, yang full attack. Inggris ini sama, mhm. gitu. Tipikalnya memiliki tipikal yang sama Betul. ya. Nah, tapi bagusnya Inggris, kenapa Mhm mereka tidak, bisa Inggris itu sedikit sulit diserang. mhm. Karena anchor-nya, jangkar-jangkarnya, Jude Bellingham, Elliot Henderson yang diposisikan sebagai midfielder bisa Iya, clearance dengan bola, dengan baik di tengah lapang gitu. Jadi berarti mereka itu bisa mutus-mutus, serangan balik ya? serangan balik Jadi dari emang, belakang. power-nya itu dari midfield-nya ya, Vin, ya? Betul. Untuk Ya bisa kalau misalkan nih mengantisipasi udah lepas lewat ini udah sepertinya gol. Kalau betul. Inggris seperti itu. Wah, ini Ya kalau kayak kayak tadi mah kan memang kesalahan Spence kan tadi mah, iya, gara-gara betul dia nggak betul. marking pemain, dia nggak sadar ada pemain di belakang. Nah, mungkin itu kunci kalau nanti bisa menghadapi Brazil ya gimana caranya bisa mengunci Vini ya, karena memang, Betul. terobosan yang sering dilakukan oleh Iya, Vini itu dan ya Jepang kan sudah ngelakuin kan. Jepang iya. kemarin itu kan kunci Vini. Mengunci Vini dan terbukti Betul. kan. Sedangkan kalau untuk sisi kanannya Ryan sendiri kan tidak bisa menjawab juga sehingga akhirnya Iya, Don Carlo Ancelotti itu menggunakan taktik paling simpel di dunia sepak bola yaitu crossing anjir. iya. Bener keren banget karena, ngomong-ngomong soal Pickford ya, di pertandingan awal Piala Dunia saja sempat ada perseteruan antara Pickford dan juga Thomas Tuchel karena kita kan melihat sendiri ya bahwa Pickford itu nggak hebat tapi tengil gitu kan. Itu Mhm. juga dikomplain sama Thomas Tuchel ibaratnya lu jangan, pernah bermain dengan sangat enteng apalagi nyepelein serangan dari lawan karena kemungkinan blunder dari kiper itu gede banget karena ya Pickford orangnya cenderung lebih Betul. ceroboh Iya, gitu kan. Pickford kan tengil itu gara-gara dia mikir Mhm. Inggris itu tidak ada pilihan kiper lain. Nah itu dia, Itu kan. Tidak betul ada betul, saingan, tidak ada betul. kompetitor. Jadi gua mau gimana pun nggak bakal Nggak bakal diganti. diganti, Kan mikir-mikirnya selalu seperti itu, Pickford makanya tengil gitu. betul. Nih harusnya jadi PR untuk Federasi Sepak Bola Inggris ya, ya lakukan regenerasi, spesifik di kiper lah gitu kan, Ya harus kalau ada misalkan nggak bisa regenerasi dari orang Inggris asli, naturalisasi aja orang Portugal. Portugal banyak kiper yang iya, bagus dari betul dulu. betul naturalisasi aja Iya, ibaratnya ya. kiper pertama, kiper kedua, ketiganya Portugal tuh bagus-bagus. Enggaknya main di divisi pertama di Premier League Iya. gitu kan. Sedangkan pemain Sen, kalau Kalau enggak ini ada naturalisasi Raya, wah, David Raya. Nih katanya Raya enggak ada. kipernya Spanyol mah masih punya kiper ketiga, iya betul. Kepa. Iya Kepa Kepa, panggil, mending naturalisasi Kepa. iya, ya kalau Kepa buruk juga, tetapi kalau pemain itu bagus, justru akan meninggalkan Inggris. Terbukti sama Michael Olise juga kan darah Inggris ya kan. Lalu ada juga Jamal Musiala yang pernah debut di underage-nya Inggris gitu kan. Tapi ya ketika pemain itu hebat ya, Inggris itu bukan jadi pilihan utama, masalahnya di Iya, situ sih. tapi ya zaman Musiala gagal juga Iya, jadi sama Jerman. betul. Semenjak dia debut jadi wonderkidnya Jerman, Heeh. Jerman nggak pernah lolos grup, baru Nah, sekarang lulus knockout langsung kalah. iya. Nah, sama Paraguay lagi. Betul, tetapi ketika itu kan untuk prospek jangka panjangnya ya mungkin Jerman itu dipandang lebih memiliki masa depan dibanding Inggris kala itu gitu kan. Bukan memiliki masa depan sih menurut gua. Apa?
bukan, kalau misalkan dia di Inggris, dia bukan pilihan utama, Iya, gitu betul kan. betul juga. Karena ada Foden pada saat itu, banyak posisi di Jamal Musiala tuh banyak, kayak Betul dia betul. milih Jerman. Nah, Jerman kan masalahnya satu, telat Mm-mm. regenerasi kan. Iya, Nah, ada Jamal Musiala nih yang mainnya bagus, ya udah lu dapat posisi pertama kan betul, gitu. apalagi kan bermain di Bayern Munchen ya. Jadi mungkin banyak pertimbangan lah untuk Jamal Musiala lebih Iya. prefer memilih Jerman daripada Inggris gitu Ada ya. jaminan main di timnas lah, masuk masuk Betul. ke Bayern Munich di kontraknya kan. Itu di kontraknya pasti masuk timnas gitu kan. Ibaratnya mau cedera gimana pun juga pulih ya langsung jadi starter lagi. Iya betul. Dan ini pertandingan Inggris itu akan semakin menarik karena tentunya yang lucu dari Inggris itu kenapa dinantikan, karena kalau tim ini kepleset, yang senang itu warga Inggrisnya itu Nah, sendiri, gitu itu kan. yang toksiknya ya, fans toksiknya itu sendiri ya. Betul. Ini bakal jadi Kalau bahan. misalkan Tuchel menang bahkan sampai semifinal, itu nggak rame gitu, Betul, karena harapannya itu kan kalah salah betul. gitu. Dari semua panik cuma gua yang ngarepin Inggris sampai ke final. Kan Betul. tadinya Inggris bisa juara nih, nah sekarang nggak bisa karena satu poin dengan Argentina gitu. Betul, nggak mungkin juga ya. So, mungkin itu saja yang kita bahas tentang pertandingan kali ini ya, Sen, ya, Iya. antara Inggris juga ya. Jadi itu saja yang sudah kita bahas tentang pertandingan Inggris, di mana nanti next match-nya di round 16 Inggris itu akan menghadapi Meksiko. Kita lihat nanti akan seperti apa hasilnya. So, thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.